Yang kedua itu Mbak Desi Anwar juga di dekat presiden duduknya. Pertanyaannya begini, oh alright, what is cawe-cawe Pak Presiden? Presiden tiba-tiba ya untuk melanjutkan itu semua, saya akan cawe-cawe gitu. Nah di situ iya di situ. Demi bangsa negaranya ada. Tunggu. Nah, jadi setelah dia ngomongin kabinetan tadi, terus dia langsung ngomong gitu. Iya ke arah situ. Bahasanya. Ya untuk memastikan keberlanjutan ini semua soal WTO segala macam itu udah disinggung di awal kan. Di Pilpres ini saya akan cawe-cawe. Saya tidak akan netral gitu. Nasdem. Oh kalau Nasdem tuh sering kesini, Pak Surya sering kesini, sering banget bolak-balik terus ini. Tapi dulu. Ini hari ini total berisik namanya. Karena kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Pakai provider. Semuanya orang istana. Iya. Yang satu MC istana, Gue punya orang yang paling dekat sama Jokowi dan Prabowo waktu debat, Imam Priyono. Dan MC istana, Bos. MC istana. Suara Presiden Republik Indonesia. Memasuki wilayah itu Imam Priyono. Ya coba tes suara news anchor lu sini. Enggak, suara MC ketika Presiden. Gua mau kenalin dulu. Habis itu lo ngomong nih. Ya lu mancing nggak bisa istana. Ini ada orang istana, wartawan istana dan bekerja sekarang di istana ya? Istana. Terus ada MC istana dan pelaku sejarah yang kemarin menyaksikan langsung pada saat Pak Jokowi ngomong cawe-cawe di pemilu 2014. 2004. Oh ya, 2014. 2014 Pak Jokowi emang sangat cawe-cawe buat peserta. Kalau nggak cawe-cawe malah kalah. Ya, gitulah. Ya, tugas saya hari ini udah cukup sekian. Ya kenapa nggak gue tanya dulu? Lo ngomong aja. Kenapa mungkin lu agak resah dan kusut gitu sih? Lu tadi udah ngajar, katanya gue happy, gue jadi bisa ngajar lagi. Udah bikin konten TikTok. Konten TikTok udah baru sejam udah 2.000 likes-nya coba. Ari Putra 2000 tuh 23.000. 23.000. Kurang nolnya. 23.000 Ari Putra. Pemirsa saya ada emosi ya. Nah, Rik. Udah dulu. Kagak ada. Nggak, kenapa muka lu kayak gitu? Gue yang interview sekarang. Tunggu dulu, lu sejak kapan suka pakai pink ini nih? Iya. Ini tadinya merah bro. Terus ada berita cawe-cawe jadi pink bro. Pucet dong. Rik, itu kan kemarin lo diundang. Iya. Terus itu ceritanya gimana sih? Presiden tuh ngomongnya kayak gimana tuh kemarin? Asal muasal dia ngomong gitu tuh gimana tuh? Gua nggak tertarik sama yang lain, gua mau dengerin lu. Lu nggak tanya Helmi ya, Mas Helmi? Kagak, ntar aja. Jadi ada dua yang menarik tuh merespon presiden tuh. Pertama itu pas pertemuan itu, ini Mas Imam, Bang Helmi Yahya. Orang sudah ke antariksa, orang udah keluar angkasa Pak Presiden. Kita masih ribut untuk masalah ini. Wah, negarawan banget nih di Dirut TVRI gua nih kan. Mantap nih abang gua. Era Imam Priyono. Iya. Idola gue ini abang ini kan. Gitu. Ini memang gue takut kalau duduk depan, kan Bang Helmi duduk depan presiden. Terus? Gue kira dia pas ngomong tunjuk tangan mau ngomong tuh mau nanya-nanya pertanyaan Pak Presiden. Sebutkan. Kasih trivia dikit. Ternyata nggak kuis, Mas. Bukan kuis. Yang kedua itu Mbak Desi Anwar juga di dekat presiden duduknya. Pertanyaannya begini. Oh, alright. What is cawe-cawe Pak Presiden? Gua udah masuk dong. Enggak, maksud gue sejarahnya. Masuk ke kata-kata cawe-cawe. Enggak, gue mau cerita dua orang senior yang gue perhatikan yang lu nih cawe-cawe sama jawaban dia. Responnya menarik gitu. Karena apa yang gue tanyain dia jawabannya beda. Nggak, oke. Belajar dari total politik juga nih. Ini emang konsepnya berisik gini ya. Berisik bro. Iya. Belakangnya receh banget, ada kue ini. Iya. Terus. Jadi gue udah masuk ke istana kemarin diundang sama Biro Pers ya, Dit. Dia minta nomor gue lewat Budi, tentu saja istana nggak punya nomor gua. Kalau nomor Budi punya, ya kan? Ya kan? Dan pas lo masuk, jangan-jangan istana juga nggak kenal yang mana sih namanya. Nggak tahu lah. Tahu lah. Konten kreator ecek-ecek aja gitu kan, apa abal-abal gitu. Jadi gua masuk ke situ, terus di ruang tunggu.
Baru lihatlah orang-orang ini semuanya siapa aja yang datang kan. Wah gila, ternyata bukan hanya senior, tapi senior banget kan. Bang Karni kan. Ada Bang Karni, ada yang lain-lain lah. Datang situ ada Bang Vito, Mbak Titin dari CNN, macam-macam. Mas Buset. Gua agak intens sama Mas Buset nih kan. Iya, Buset. Iya kan? Mewakili oposisi. Iya, mewakili oposisi. Suara oposisi nih gitu kan. Nah, terus masuk ke dalam, pas di ruang tunggu, ada momen yang gue lihat orang semua, oh, kok pada berdiri, kata gue. Ternyata kan, El Sandiago Uno datang ke situ, cek gitu kan. Pak Menteri, wah total politik, katanya kan. Wah heboh lah semuanya kan, akrab lah. Dan kita di ruang tunggu yang di panggung itu Indit ya. Di Istana Negara. Istana Negara. Habis itu disuruh pindah ke meja makan, udah ada nama semuanya. Di sebelah gua Mbak yang pimpinannya Sonora apa namanya? Radio Sonora ya. Habis itu sebelahnya Buset. Ini kayaknya nih Mas Buset. Meja oposisi. Iya, kayaknya meja oposisi deh. Sonora enggak dong, oposisi Sonora. Hah? Iya. Nggak ada Mas Buset. Nggak, emang sengaja diseling-seling oposisi. Biar cair dulu. Karena sering undang Ensar. Pantes lu nggak diundang, bingung nih oposisi yang udah. Nah, terus Helmi aja diundang. kita masuk situ, duduk. Pemret Tribun ada? Ada. Ya, terus udah semua media lah kayaknya. Yang nggak ada media grup kayaknya nggak ada deh. Ada nggak ya? Nggak ada kan di foto gua nggak ada kan? Kayaknya Nggak ada kan? Coba fotonya. ini dia kita lihat. Kayaknya Lo ngapain diri di belakang situ, Bro? Iya. Karena tinggi Papan kan aja. di bawah. Dulu, ini belum Iya. selesai. Ada nggak media grup? Dit? Nggak ada. ada Mbak Aderia tuh, si Today. Mana media gitu kayak nggak ada. Nggak ada ya. Harusnya ada. Nah intinya gitulah ya, masuk semuanya, udah berbagai macam media gitu, dan kita mulai obrolan. Presiden mulai dengan ngomong begini, aku ini orang yang dipersalahkan katanya. Ngomong itu pakai bahasa Jawa, gue lupa apa istilah bahasa Jawanya. Apa bahasa Indonesianya Pak Pratik jawab, orang yang jadi dipersalahkan terus gitulah kira-kira maknanya. Ya kan, kemarin si ini datang ke sini, ketemu sama si itu, bilang udah dapat restu, orang marah. Habis itu si ini datang ke sini, ngomong ke situ, oh saya udah dapat restu dari presiden, orang marah lagi sama saya. Tapi ya memang presidennya tugasnya ngadepin orang-orang marah, kata dijadiin alasan orang untuk marah lah gitu, yang dipersalahkan gitu. Yang marah siapa nih kira-kira? Ya yang marah pasti yang kita pikirin. Kalau orang yang di seberang marah sama kita, tentu mungkin kita nggak terlalu pikirin gitu. Atau mungkin sudah tugas dan kewajibannya marah sama kita. Iya, kalau oposisi marahin gua ya biasa aja. Ini gua melihat lebih ke yang dekat marah. Oh, ya kan? nah ini gue suka nih. Nah itu sama gitu. Nah, terus ngomong, oke, masuk. Nah, sebelum itu gue di luar di brief sama Bang Vito. Ini kayaknya IKN nih bro, karena besok mau launching logo IKN kata Bang Vito kan. Nah ternyata masuk ke dalam, ekspektasi gue langsung dibuka dengan omongan itu, langsung berubah. Belok. Wah ini nggak ada IKN-nya nih kayaknya nih. Dan ternyata kesimpulan kedua, Bang Vito nggak sakti-sakti amat ya. Enggak Bang Vito apa dong. Bang Vito, jangan di-cut acara kami Bang Vito. Nah, Terbukti dia jongkok men kalau Ari kan di belakang presiden. Siapa? Oh iya Bang Vito. ya, kan akhirnya lu tahu siapa the man behind the president. Dia itu Tribun. Iya. Habis itu gua dengar presiden bicara di awal itu soal perang. Perang geopolitik antara Rusia Ukraina. Rusia Ukraina ini mengubah konstelasi geopolitik, dunia ini berhadapan-hadapannya udah berubah. Orang mulai ada tensi yang sangat tinggi di dalam politik dunia. Ini hal-hal yang harus dipahami hari ini gitu, kata presiden. Terus presiden cerita soal pertemuannya dengan Putin dan Zelensky. Jadi kalau kita ketemu sama Putin, katanya ngobrol panjang, ya. Akhirnya saya dikasih tahu apa alasannya dia berperang, katanya. Dengan dokumen-dokumen yang tebal disiapkan oleh Menlunya. Ini loh alasannya. Kalau kita nggak perang nih bisa masalah juga, gitu. Nah,
alasan-alasan yang friendly, yang terbuka kayak gitu cuma bisa kita dapatkan apabila ada hubungan yang setara dan berbicara secara informal. Jadi presiden kayaknya sangat percaya dengan metode politik ya, ngomong soal kepentingan itu dengan jalur-jalur informal. Gitu. Oh, makanya kalau kita lihat dulu mindahin pasar di Solo 54 kali pakai makan siang. Betul. Iya kan, bukan digusur pakai Satpol PP. Nah, jadi kepemimpinan Indonesia ke depan harus bisa bermain dengan komunikasi informal seperti ini di level internasional. Ngomong perang, ya beberapa kali gue catat itu ada 6 kali, 7 kali lah presiden ngomong perang, ini akan ada perang, ketidakpastian global dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, masuk ke soal geopolitik dunia, gajah-gajah antara Amerika dan China. Kita sama Presiden Xi dekat. Kita bisa bicara banyak, bisa equal dengan Presiden Xi gitu. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Tapi sama Biden kita ring satunya udah oke lah. Tapi sama Pak Bidennya mungkin belum se-informal dan sesetara itu gitu. Masih butuh diyakinkan lebih banyak gitu. Jadi ini PR kepemimpinan nasional ke depan gitu untuk berbicara soal ini. Ini gitu. mirip seperti kejadiannya Bung Karno kan waktu itu dengan Amerika dibandingkan dengan Cina. Bagaimana China dan Soviet waktu itu benar-benar ngewongke Bung Karno. Ya, Tiongkok beda gitu. Tiongkok beda sama US beda hubungannya. Kalau sama US kita asimetris gitulah kira-kira ya. Kalau sama China atau Tiongkok lebih equal gitu, lebih banyak bisa bicara banyak secara informal. Argumen-argumen informalnya bisa dikasih. Tapi kalau yang formal itu dengan Amerika, artinya gue menangkap, kalau kita bicara sama Amerika mungkin lebih banyak maunya Amerika yang mencoba untuk kita lakukan gitulah kira-kira ya. Nah. Terus itu bisa merefleksikan apa yang dia terjadi di politik dalam negeri kan? Nah, misalnya pada orang-orang tertentu gue setara, pada orang-orang tertentu gue berbicara kayaknya gue nggak setara. Ya mungkin sama ring satunya aja. Sama ring satunya. Ya, aja. karena itu bridging gitu sama kali. pembisiknya aja. Iya, mungkin karena yang lain gue mungkin asimetrik itu bisa ke atas bisa ke bawah ya. Kalau tafsir gue kayak gitu juga. Nah makanya gue setuju sama tafsir Budi. Makanya di awal dibuka dengan politik, abis itu ngomong geopolitik kan. Bridgingnya tuh. Iya, Makanya bridgingnya. gue mau dengerin Ari aja. Nah, abis itu dia beliau ngomong Ini boleh dimakan ya? geopolitik dunia gitu kan, soal gimana bertarung di WTO segala macam, biasa lah ya. Itu yang diomongin di Musra itu keluar lagi. Hebat juga lu tuh. Ya, Musra lu. MC Istana. Hostnya Kan ya? di belakang presiden bos tuh fotonya tuh. Ya kan? Jadi soal 13 tahun, kita momen 10 tahun nih kalau hilang kita bisa gagal jadi negara maju, dia contohin Amerika Latin, terus Korea yang berhasil ngambil momentum 13 tahun itu gitu sampai ada yang gagal juga, banyak negara yang gagal, bahkan ada negara yang bubar kata beliau. Nah, masuk ke situ. Terus biasalah teman-teman senior-senior ini kan makin tergelitik kan untuk memancing presiden kan. Interupsi tuh? Pencet, kalau presiden udah selesai ngomong dia pencet ini mikrofon. Oke. Pencet mikrofon apa, pokoknya presiden udah selesai mencet, selalu ada yang mencet. Mencet lah kan, Pak, katanya kan. Siapa tuh? Gue lupa di tengah kayaknya, kayaknya di tengah itu. Lo lihatnya lo tunjuknya itu dia tuh orangnya gitu. Nggak ingat gua. Oh, iya. Kan Sabar. mejanya gede banget. Siap. Terus. Nah, belum pernah ke istana ya? Pernah gua. Oh, pernah. Mungkin mejanya nggak sebesar itu kali ya. Bercanda. Tapi kalau lo foto yang di sini, oke. Iya ini. Nah, terus ada yang Ini Istana Merdeka. Ini Istana Merdeka. Ini Merdeka nih. Tapi kalau Ari tadi cerita soal peta negara Indonesia itu. besar, Istana Negara kan? Negara yang di mana? Dan ada foto-foto presiden. Iya, di tempat pelantikan. pelantikan. Tempat pelantikan tuh ngumpulnya di awal. Oh, Gitu. Lo diterimanya di Istana Merdeka?
ngumpul di awal ya, terus habis itu pindah ke belakang. Oh, Pindah ini nggak diceritain nih. Iya, pindah Jadi belakang. tetap di Istana Merdeka di meja panjang Iya, besar meja itu panjang kan? besar itu, tapi digeser ke belakang Di kita. belakang buat foto-foto doang. Enggak, di meja panjang itu di meja diskusinya. belakang. Oh iya, diskusinya kan yang meja panjang. Iya, itu Yang kan di ada belakang meja panjang. Sudirmannya itu kan. Ini kan di meja panjang. Iya, di belakangnya meja panjang. gunungan. Iya, di belakang gunungan. Nah, terus Istana Merdeka berarti ya Mas ya? Merdeka. Terus presiden bicara soal geopolitik, soal kepemimpinan. Nah, biasanya udah mulai digoda-godain nih. Ya Pak, sebut nama dong, sebut nama dong. Gitu udah mulai digoda-godain kan. Nah, terus apa nama-nama? Saya nggak akan sebut sekarang, kata Pak Jokowi kan. Terus siapa ya di depan itu? Ada yang terus Pak Jokowi bilang begini. Jadi gini, soal Pilpres katanya. Soal Pilpres, yang penting itu bukan hanya presiden dan wakil presidennya. Gitu. Tapi Apa tuh maksudnya? Tapi juga kabinetnya gitu. Oh. Jadi beberapa kali Pak Jokowi ngomong kabinetnya siapa, timnya siapa gitu. Itu juga hal yang penting gitu untuk Pilpres ini gitu. artinya di saat kita bicara macam-macam, orang-orang di kabinet saya juga penting nih. Ya mungkin itu. Lu ukur juga dong. Atau kabinet mendatang tuh harusnya lihat line up-nya siapa yang ngusung. Bisa juga. Atau di Nah, gimana cara Pak Jokowi ngomong itu gimana? Iya, lihat kabinetnya. Kabinetnya juga penting selain presiden dan wakil presidennya, tapi juga kabinetnya sangat menentukan Mungkin dia ngomong ke depan. untuk keberlanjutan katanya. Oh, Artinya ke depan berarti ya. untuk depan. keberlanjutan mungkin ada di kabinet saya gitu kan di otak gua nih. Tafsir kasarnya kayak gitu tuh. bisa Kalau aja. bagi Masuk, gua. Nah, perang, terus soal ekonomi dunia, geopolitik, terus hubungan informal antar pemimpin dunia, Jinping, Biden, hubungan yang setara, politik informal, terus masuk ke soal kabinet gitu kan. Nah, kabinet gitu kan. Jadi habis itu presiden tiba-tiba ya untuk melanjutkan itu semua saya akan cawe-cawe gitu. Nah di situ iya di situ. Demi bangsa negaranya ada. Tunggu. Nah. Jadi setelah dia ngomongin kabinetan tadi, Iya. terus dia langsung ngomong gitu. Iya, ke Gimana arah nih situ. bahasanya? Ya untuk memastikan keberlanjutan ini semua soal WTO segala macam itu udah disinggung di awal kan. Di Pilpres ini saya akan cawe-cawe. Saya tidak akan netral gitu. Dia ngomong gitu. Iya. Itu momentumnya tuh ya. Iya, gua catat tuh. Saya tidak akan netral tuh. Tetap biar kebaca nih. Lu tetap aja jualan lu. Momentum. Henry satunya. Makasih Ari ya, makasih. Ya memang dia tahu momentum yang pas kapan untuk pakai baju momentum ini ya. Gue ikut mengendorse loh buku ini. Iya, ada itu Bersama Rocky Gerung di belakangnya. Pak Rocky. Jadi presiden nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, itu konteksnya. Makanya Tiba-tiba ngomong gitu. Jadi Iya. maksud gue Nggak ada tadinya- angin ada hujan. kan Kan dipancing-pancing. kondisi dulu. Kan di Nggak, maksud gue, tadinya gue ngebayanginnya ada pertanyaan dulu dari wartawan. Enggak kan dipancing-pancing. Sebut nama dong Pak, sebut nama. Oh, itu. Iya kan ada yang ini ada dua jenis nih. Ada yang ngomong pencet mic, ada yang ngomong langsung gila Pak. Biasa kan Nggak perlu mic. senior kan udah tinggi ilmunya Bos. Iya kan? Akbar Faisal ngapain tuh? Nah, ada di depan juga tuh. Nyantet juga dia. Jangan-jangan Enggak, masuk Akbar Faisal udah ada depan. Bang Helmi. Megangin Bang Helmi biar nggak nanya kuis ke Pak. Sebutkan tebak-tebak nama ikan. Bang Akbar kan transisi kan, tim transisi kan. Transisi. Jangan sampai nanti Bang Helmi nanya nama ikan kan makanya Bang Akbar pegang. Gua fotonya gitu. Jadi tiba-tiba presiden ngomong gimana tadi? Ya, untuk itu saya pastikan saya akan cawe-cawe. Saya tidak akan netral. Untuk itu saya pastikan Iya. saya akan cawe-cawe. Iya, saya tidak akan netral. Saya tidak akan netral. Iya. Udah gitu doang. Nggak ada Nah. pilpres ya. Kan kaget semua. Kaget Shock, semua, shock semua. Itu ada kata pilpresnya nggak? Iya kan konteksnya pilpres kan karena oke. ya bukan nggak ada angin nggak ada hujan itu udah pancing-pancing senior Oke, ini oke. jago semua bos sudah ini ilmunya itu Tai Chi Master tuh udah senior kita. Terus Udah Menikmati betul. Iya, kita kan lihat aja. Gua juga menikmati cerita ya. udah desa mengupung kota semua ya. Senior ini makomnya tinggi semua, ya kan?
Wah, makanya presiden jawab gitu, ngomongnya begini kan. Wah, Saya tidak akan netral. Saya tidak akan netral gitu. Terus siapa yang pertama kali ngomong? Kata Budi nggak bakal diundang lagi nih hari ini Gitu kan? Enggak lah. Iya kan? Justru ini yang diharapkan presiden. Ya, terus di depan itu pada nanya, Siapa yang pertama kali nanya? gue seingat gue Mbak Desi Anwar. Mbak Desi Anwar. Iya, Ini seingat perkara makom, Bos. Makom. Lalu coba siapa yang duduk samping persis presiden? sebelah kanan. Pak Itu Pratik. Maksudku di yang di luar, Iya, Mbak Diti, di luar Pak B dan gue nggak tahu namanya lah. Seberangnya dong, seberangnya. Senior lah. Yang seberangnya yang jagoan di. oh seberang jagoan, head to head ya? Yang head to Bukan head siapa? ya, gue semua jagoan sih situ Ya, maksudnya yang head to head siapa ya? Ya, Bang Karni. ya Bang Karni paling jagoan Bang Karni gitu kan. Karena Di antara kita kan kita depan-depan ya. udah Tunggu. mengakui lah. Saya tidak akan netral. Iya. Yang kemudian setelah itu yang bertanya pertama kali Mbak Desi Anwar. Mbak Desi Anwar, gua Tanya apa, Mbak iya itu apa itu cawe-cawe. What is cawe-cawe? What is cawe-cawe? Gitu. Madam ini kan. Iya Jawab kan. presiden. Hah? Jawab presiden. Apa ini kan nggak bisa? Apakah ini nggak bisa gimana Pak menjaga netralitas dalam pemilu katanya? Langsung itu. Itu pertanyaan yang sat Iya, banget tuh kan. sama lu sama gua pun juga mau menanyakan itu. Pertanyaan etikanya Iya. yang sat. Gimana caranya gitu kan untuk memastikan bahwa pemilunya sesuai dengan aturan konstitusi gitu. Mbak Desi ngomong itu, Madam Desi Anwar ngomong tea time with Desi Anwar ini ngomong soal itu memastikan dengan Si aturan. orangnya orang lagi nungguin terus kemudian respon. Dia tahu lo nungguin makanya dia pelan-pelan bro. Dia tahu nih Dia nggak ada pengen lihat durasi. muka lo begitu tuh. Kan tersiksa kan nunggu itu kan. Termasuk. Nah, terus apa namanya? Ini kalau Pak di TV, Pak Presiden. Bro, ini kalau di TV nggak bisa cerita gitu. Ayo, kita break dulu Mas, kita break dulu. Pak Presiden. Ini kemewahan YouTube nih. Pak Presiden jawab begini. Saya ini selain sama kok kayak omongannya yang tadi pagi di doorstop. Saya ini pejabat publik tapi juga pejabat politik gitu. Ini jabatan politik. Itu sama tuh jawabannya tuh kayak doorstop tadi pagi tuh. Tapi nggak bilang kepala negara bro. Ya, iya kan jabatan politik. Oh. Iya kan, jabatan politik juga pejabat publik. Gitu. Oke. Iya kan. Dan ya saya harus ikut dalam politik gitu. Nah yang kedua, apakah ini sesuai aturan dan etika? Saya ini udah lama jadi pejabat politik, udah lama di politik. Saya tahu bagaimana aturan itu dilakukan, bagaimana etika itu dilaksanakan. Pasti keterlibatan saya tidak akan melanggar itu. Nah makanya habis itu Pak Jokowi cerita bagaimana orang-orang berbagai macam aliran politik itu datang ke istana. Oh siapa aja yang sering sini Pak? Gitu senior nih pokok canggih lah. Jagoan-jagoan senior nih, wah. Gila banget, gue mungkin kalau gue di situ mungkin gue terpana juga sama penjelasan presiden gitu. Tapi senior ini kan udah siap hantam balik kan, jago. Bang Karni dan lain-lain tuh Bang Karni nanya, ini 2 calon apa 3 calon Pak Presiden? Apa tuh jawabannya? Itu kedengeran tuh kan. Kita lihat jenak. Ya, Pak Presiden, ini 2 calon apa 3 calon nih gitu kan. Nafasnya. Tapi nggak ada, sound systemnya nggak sebagus itu kemarin. Nggak udah. Ini salah lu. Udah. Dikasih yang detail. Detail. Lu mau gua ceritain detail apa enggak? Dia lompat itu. Iya, gua juga lupa Maaf. kronologisnya. Gua tuh suka lupa kalau dia ini yang narasumber. Hargai dong bro. Jadi harus sabar gitu. Terus Bang Karni nanya itu, ya Pak Jokowi bagus jawabannya menurut gua. Kalau pencalonan itu urusan partai politik, itu wewenangnya partai politik. Kalau udah di KPU itu urusan rakyat. Sudah. Dan saya akan ikut di situ. Kok tahu ada Daniel? Iya. Kan dia udah cerita 14 kali ke gua. Jadi gua tahu persis nih apa detail-detail. Nah makanya gue nggak tahu apa keterlibatan Pak Jokowi cawe-cawenya akan seperti apa, terus terang gue nggak tahu. Nah tapi abis itu dia cerita soal bagaimana orang datang ke istana, ditanyalah satu-satu. Pak siapa aja sering sini Pak? Ada di Detikcom tuh naik tuh beritanya bahwa
Oh, Demokrat sama PKS sering sini. Ya ada kesini ngobrol-ngobrol katanya. Ya, gua berani ngomong Demokrat sama PKS karena udah naik di Detikcom. Dan itu pasti Bang Vito dong. Bang Vito kayaknya siapa lagi kan. Kan kalau udah dinaikin sama Bang Vito lo ngerasa aman. Paling enggak kena berdua. Bang Vito kan semua artikelnya disebut nama gue situ. Kalau ada yang nanya dia pasti saksinya gue. Kurang ajar. Dan lu nggak mungkin nggak mengiyakan. Nggak mungkin nggak ngiyain Bang Vito. Demokrat dan PKS di sini. Ya PKS ini. Tapi malam kata Presiden. Malam-malam kan. Terus oh Nasdem Pak, Nasdem katakan, aduh ini kan isengnya senior nih jago-jago bos. Gue tuh menikmati betul tuh jagoan-jagoan nih. Kecerdikan Iya, ditanya dulu yang ya apa dikasih yang mudah dosis dulu. rendah dulu kan, habis itu kasih dosis tinggi kan. Nasdem Pak, Nasdem. Nah, ini metodenya udah nggak mencet mic lagi nih, nggak ada yang mencet mic. udah liar bos, Udah kuat-kuatan pita suara ya. Jagoan nih semua. Iya. Mana pita suara yang lebih kuat gitu ya. Liar bos, wah. Ibu Presiden gitu kan. Nasdem. Oh kalau Nasdem tuh sering kesini, Pak Surya sering kesini, sering banget bolak-balik terus sini. Tapi dulu. Lompat pagar ya Pak. Ah, gue nggak mau lanjutin. Ada nggak bayar. Terlalu sensitif. Nanti channel lu kena. Oh itu pertanyaannya, lompat pagar ya Pak? Iya. Jawaban Presiden lompat apa? Jawaban Presiden apa? Lompat pagar. Lompat pagar nih. Lompat pagar. Jawaban Presiden? Ya melompat lebih cepat. Nah, itulah. Lebih tinggi nggak? Ya, lebih cepat. Biar lebih aman aja gua. Lu udah, ini gua di Kecuali channel, udah naik di detik. di channel gua kalau naik di detik gua berani. Tapi di channel gua aja gua tit. Itu agak. Waktu Nah, Presiden terus sebentar. Ini kan ditambah lagi. Influencer terus orang-orang yang dipersepsikan berseberangan dengan pemerintah maupun yang anti pemerintah juga disebut organisasinya satu-satu. Influencer. Iya, kesini kok. Maksudnya Rocky Gerung. Kesini kok. Gitu. Hensat maksudnya Hensat. Iya, disebut. Makanya pas Hensat bilang dia pernah ke istana gue, jadi percaya gue. Oh, Hensat tuh oposisi. Lu nggak cerita bro? Lu oposisi kan? Takut juga kita kalau kata dia oposisi gimana? mana ada oposisi? Nah, Lu artinya orang nganter Mas Gibran ke KPU. Aduh. Anda itu jangan ngancam-ngancam kita. Kita ini juga pegang data Anda. Nah, terus disebutin lah organisasi, kelompok ataupun tokoh-tokoh yang dipersepsikan berseberangan dengan pemerintah juga datang ke sini. Nah, gue membaca bahwa ini cara Presiden untuk mengatakan balik lagi omongan informal di awal tadi. Pasti ada kepentingannya, baik itu yang dipersepsikan pro pemerintah maupun yang tidak pro pemerintah yang berseberangan, dan dua-duanya diajak bicara oleh Presiden gitu. Jadi itu Jadi cawe-cawenya Presiden dalam perspektif lu adalah Presiden mengajak bicara dan merangkum, menghimpun semua apa the kelompok. President of dialogue kata gue tadi. Tapi dialognya untuk kepentingan apa? Nah itu pertanyaannya kan itu sebenarnya gitu. Gue nanya. Waktu Presiden bilang saya akan cawe-cawe, saya tidak akan netral, itu mukanya Pak Pratik tuh gimana tuh? Ngelihat aja gitu kalau nggak salah ya, langsung ngelihat gitu. Ngeliat ke Presiden? Iya ngelihat. Begitu pas cawe-cawe? Terus lihat kayak kita semua kayaknya. Terus apa yang dilakukan bro? Hah? Nggak ada. Yakin? Dia nggak klarifikasi? Oh iya, klarifikasinya pas makan. Oh. Gimana ceritanya? Jadi gimana pas tuh? habis Lauknya makan, apa lauknya? pempek, Kan biasanya judulnya gitu kan? martabak, bakso. Presiden makan bakso 4 biji dia masukin. Bang Karni? Hah? Cerita Bang Karni makan apa Bang Karni? Bang Karni makan bakso juga, pengen ceritanya? bakso, antri agak panjang. Gara-gara antri panjang, gara-gara Presiden ngobrol sama madam ini di depan soal tiket Coldplay ini bos. Iya kan? Mbak Desi. Iya Mbak Desi, madam nanya tiket Coldplay sama Presiden. lama. Agak panjang, habis itu muncul Freeport segala macam kemana-mana lah. terus. Jagoan semua lah ini orang-orang. Pas makan. Terus antri panjang,
Antri, gue juga antri situ. Aduh panjang nih, presiden masih berdiri situ, orang belum berani ambil kan. Perut lapar. Perut udah mulai goyang, presiden jalan, mulailah semuanya antrian menyerbu lapak bakso ini ya. Menyerbu lapak bakso ini kan. Pas Bang Vito udah duluan nih ngambil kan. Pas ambil, dia lihat samping ada ini kan El Maestro Carnelias kan sebelah kan. Dato Karni dia kasih dulu mangkok. Ternyata beraninya sama kita ya. Dato gak berani kawan. Kalau Bang Ginting sini. Ntar dulu nih, beritanya ntar dulu. Terus itu yang tadi Pratik tuh, Nah, Pak Pratik. habis itu gue balik ke meja. Pak Pratik berkali-kali ngomong ke teman-teman yang ada di situ satu persatu bahwa cawe-cawe itu maknanya adalah bertanggung jawab, tidak akan lepas tangan gitu. Itu versinya Pak Pratik. Menjelaskan ya. Jadi kelihatannya ini di luar konteks nih. Tapi Nggak menjelaskannya gimana? Pas lagi kumpul. Cawe-cawe itu presiden nggak ada di tempat itu? pertama ada gitu pas lain gitu kan pas lagi forum lagi mau informal nih lagi informal ya. Yang kedua Pak Pratik ngomong lagi. Sibuk dia menjelaskan. Enggak sih santai aja dia. Sama siapa dia menjelaskan? Hampir semuanya dengar tuh. Semuanya hampir. Sama siapa dia menjelaskan? Sendiri. Dia ngejelasin ke siapa? Sendiri. Ada Suta, ada gua, ada si siapa Pak B nggak ada? Pak B belum ya? Pak B itu bentuknya kan rilis. Oh rilis ya. Itu Rilis. karena juga Pak B tuh kelihatannya sibuk banget tuh menjelaskan arti cawe-cawe itu. Pasca Pak Ininya Jokowi kan ngomong. yang Pak B yang arti cawe-cawe itu yang yang versi Pak B ya. Ya gue juga dapat Terus WA-nya. gimana Rik? Gue juga dapat WA-nya. Tapi memang ada konteksnya tepat juga karena di situ Pak B, Presiden juga banyak ngomongin yang diomongin sama Pak B itu. Pak Pratik. Nah Pak Pratik ngasih tahu bahwa cawe-cawe itu bertanggung jawab, tidak lepas tangan gitu. Ada yang bertanya atau dia berinisiatif sendiri menjelaskan? Iya, konteksnya pertanyaannya Mbak Desi tadi. What is cawe-cawe? Iya, diulang lagi gitu. Diulang lagi. Karena Mbak Desi emang nanya kan cawe-cawe ini apa gitu. Tapi ya kita ngerti aja mungkin bagaimana Pak Pratik mungkin berupaya agar interpretasinya tidak kemana-mana. Dilokalisir lah ya. Ya untuk tidak kemana-mana. Tapi lu percaya interpretasi Pak Pratik itu? Seperti yang gue pikir kan. Kalau masalah percaya kan itu balik ke personal kan. Lu lihat aja beritanya, artinya nggak ada yang percaya kan. Lu lihat aja. Kalau mereka ngomong berdua ya, gue rasa mereka udah latihan di mobil dari semua. Makanya kalau saya catat gitu siapa gini yang ini lu jangan ceritain bro. Lu lihat aja beritanya. Beritanya kan artinya kan nggak kan gue naik versi yang media. Cuma menurut gue yang menurut gue yang menarik adalah pada saat Pak Jokowi bilang cawe-cawe terus bilang saya tidak akan netral, kemudian dari penjelasan yang dilakukan oleh Pak Pratik ini memang kelihatannya di luar skenario gitu. Di luar skrip ya kalau bahasa. Gua nggak tahu skenarionya masalahnya. Skrip mungkin tiba-tiba dia bicara begitu. Gitu. Gua nggak tahu skenarionya apakah presiden improvement atau pertanyaan gua lagi nih. Ini terkait yang itu tadi. Lo terima WA penjelasan dari Pak B itu berapa jam selalu bukan Pak B yang staffnya dari Biro Pers. Kira-kira malam sih kayaknya malam udah selesai kok. Ya berarti itu memang Pak B kelihatannya mungkin melihat dulu tuh ada kontra yang ada di dalam. Kayaknya lu dapat WhatsApp setelah artikel Bang Vito naik. Kalau gue sih melihat, gue nggak tahu nih, ini feeling gue sebagai orang yang di sana ya. Memang ini kan pertanyaannya Bang Vito tuh yang nanya berkali-kali tuh. Nanya soal KN. Enggak, ini boleh dikutip apa enggak? Oh, oke. Kata presiden? Iya boleh. Iya kan? Oke teman-teman, Vito itu Alvito De Nova, Pemret ya? Atau Direktur Pemerintahan dia sekarang? Pemret.com. Bang Vito nanya berkali-kali. Berkali-kali Bang Vito nanya. Memastikan ya kan? Boleh kali Pak? Iya, memastikan. Dan karena naik di Detik dan lain-lain, gua pun baru berani ngomong gitu. Nah, jadi kalau nggak naik di Detik, lo bakal cerita apaan hari ini? Ya gua nggak ceritain. Nah, dia cerita pertama adalah Bang Vito ngasih kuah bakso, makan bakso ke Bang Karni. Off the record gitu kan. Nah, apa namanya? Jadi gua membaca bahwa mungkin skenarionya emang begitu.
dilontarkan, bahwa presiden akan cawe-cawe dan tidak netral. Dicatat oleh yang lain. Ini skema komunikasinya ya. Iya, oke. Jadi ada Pak Presiden yang bicara, dicatat sama yang lain, ya kan? Istana pun juga memberikan versinya sendiri. Jadi versi istana, versi gua, versi Vito, versi yang lain itu memenuhi ruang publik semuanya. Oh jadi gini, itu pertemuan yang sebenarnya sejatinya harusnya off the record, sharing aja. Betul. Karena tidak boleh bawa alat rekam, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh ada dokumentasi suara ataupun video. Iya. Dan ketika prosesnya semakin sangat newsable, newsinya tinggi, newsy, bagus banget istilahnya. Terus kemudian ditanya kan sebagai wartawan, ini harus disebarin nih. Boleh nggak Pak? Tanya berkali-kali, silakan aja. Dan memang yang diinginkan atau gua potong deh. Gua pas keluar pun gua tanya Bang Vito, beneran nih Bang boleh disebarin? Iya, gua kan tanya berkali-kali tadi. Lu nggak dengar kan? Nah, gua nambahin cerita lu, itu dari pagi itu pertemuan sore itu udah kedengeran dari pagi, katanya sifatnya konfidensial, tapi teman-teman wartawan tahu, bro. Iya makanya, artinya memang nggak boleh direkam, sehingga kan kalau lu lihat nih semua artikel Bang, itu verbatimnya nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Verbatimnya ya, karena nggak ada yang pasti merekam apa words by words kan. Verbatim dalam hal ini verbatim itu transkripsinya. Misalnya tadi ada yang versi demi bangsa dan negara, saya cawe-cawe. Ada yang bilang saya cawe-cawe aja. Ada yang bilang saya cawe-cawe di pemilu 2024. Enggak, jadi beda-beda. Tapi gue akan ulang lagi ya. Coba gimana tadi nih? Lengkapnya sampai dia titik ya. Iya, ini seingat gue ya, Pak Presiden bilang bahwa saya akan cawe-cawe untuk memastikan itu semua. Ya kan? Habis itu memang ada tambahan demi bangsa dan negara, demi keberlanjutan pembangunan, saya akan cawe-cawe, saya tidak akan netral gitu. Wartawan-wartawan senior yang harusnya hadir, yang pernah mengalami masa notebook, kayak Opung Panda, Bang Karni, segala macam itu harusnya dia udah punya cara untuk mengingat verbatimnya gitu ya. Gue juga habis Presiden ngomong itu, gue catat juga langsung. Gitu. Ada kata-kata saya tidak akan netral tuh gue catat. Jadi memang mungkin ya, memang skema komunikasinya lagi-lagi kata Ari, memang dibikin ngambang, dibikin memang semua bisa dan boleh menginterpretasikan masing-masing. Kan ada gium kan bro, if you cannot convince them, confuse them. I would like to. Gini, maksud gua kembali ingin menegaskan. Ini masih gak yakin banget. Pada saat itu bicara tentang pilpres ya. Iya, kalau cawe-cawe tentang bahasa kan bisa, bro. Kan pasti orang nanya, siapa tunggu. Kan pertanyaannya gini sorry. Atau cawe-cawe soal kabinet misalnya. Iya. Jadi ini dia akan cawe-cawe, Pak Jokowi akan cawe-cawe, tidak akan netral dalam konteks pilpres memang. Memang saat itu dalam konteks pilpres ya. Ya karena berkali-kali kan ditanya, siapa namanya Pak, siapa orangnya Pak, dukung siapa Pak gitu. Berkali-kali nanya itu. Karena memang konteksnya pasti pilpres lah. Oh jadi sampai cawe-cawe itu udah berkali-kali pertanyaan. Iya itu kan gue bilang udah nggak pakai pencet bos. Iya kan ya Pak, itu senior ini jago. Nah ini lagi pertanyaan Imam, sorry gue banyak nanya. Karena gue pengen tahu ya. Gue nemenin Budi itu dalam kapan tuh muncul konteks cawe-cawe dan tidak netral itu? Apakah di awal-awal diskusi atau tengah-tengah atau jelang sebelum akhir? Sebelum makan. Setelah makan tuh sesi kedua di kepala gua nih. Ya kalau sesi awal tuh sebelum makan, setelah makan tuh sesi dua. Maksud gua itu timeline story-nya. Nah, itu pertengahan gua udah ngomongin soal 13 setelah ngomongin tidak netral itu ngomongin apa lagi? Program segala macam. Ya tadi kan gua udah cerita tadi. Bahwa banyak yang datang ke situ. Satu topik persis menjelang cawe-cawe apa nih? Ya itu tadi soal kabinetnya, soal ini kan dipaksa-paksa nanya nama kan. Setelah itu yang datang-datang itu. Nah penutupnya sebelum makan itu ngomongin apa? Ayo kita makan. Sebelumnya pengantar menjelang kayaknya iya soal itu sih, soal komitmen apakah netralitas segala macam gitu kan. Biasanya tuh kalau di diskusi di istana itu kita ngobrol terus lelo dia, terus semuanya tiba-tiba berhenti, terus ada yang memecah kebisuan itu, ayo kita makan. Nah itu sebelum itu tuh topiknya apa tuh sampai kemudian lelo tuh kan.
Iya itu tadi yang gue bilang tadi. Jangan-jangan nggak lo bro. Jangan-jangan karena terlalu tinggi, bingung. Kita break dulu makan nih. Iya ada soal itu saya pejabat politik segala macam gitu ya. Ya tadi gue sempat sebutkan. Ya, dan kayaknya memang presiden juga sebelum makan tuh gue sempat nanya loh itu. Sama presiden? Iya. Langsung gue tadi. Direkam nggak? Lo pencet mic ya? Pencet mic. Oh, sopan. Ya kan? Junior. Coba. Gue bilang kayak gini, Pak Presiden mohon izin. Saya 2 tahun COVID setiap konferensi pers PSBB dan PPKM, saya ikutin terus konferensi pers Pak Presiden. Selama 2 tahun, Bapak tidak pernah ngomong ngurusin COVID itu, Bapak bilang Bapak capek. Tapi kemarin di acaranya PAN pas tarawih bersama itu, Bapak ngomong 2 minggu saya ngurusin bola, saya capek. Kayaknya lebih berat ngurusin bola daripada COVID nih Pak. Itu pertanyaan pertama. Dan setelah itu juga karena penolakan terhadap Israel, U20 dibatalkan di Indonesia, ya kan? Habis itu orang banyak berspekulasi bahwa Ganjar berubah dari Ganjar Widodo menjadi Ganjar Soekarno Putra, kata gua. Jadi panggilannya Bung Ganjar sekarang, Pak, kata gua. Itu kapan lo nanya? Sebelum makan. Setelah dia ngomong soal cawe-cawe lain-lain. Terus respon presiden? Responnya gini, kalau capek itu ya guyon. Nah, lu bisa interpretasi sendiri kan. Guyon yang di sini maksudnya apa gitu kan. Terus yang kedua soal Bung Ganjar, apa namanya? Soal BG, Bung Ganjar BG ini. Ya itulah analisisnya. Ya udah benar itu. Udah tahu lah, nggak perlu saya jawab. tentang Ganjar Soekarno Putra. Iya. Transformasi dari Ganjar Widodo menjadi Ganjar Soekarno Putra. Itu mukanya gimana tuh? Enggak ada, biasa aja. Untung dia nggak tambahin. Sementara itu di sisi yang lain Prabowo Subianto bertransformasi dari Subianto menjadi Prabowo Widodo. Iya. Kalau itu gue lempar kan gue belum ngerti peta forum, bos. Jangan ngerti, kita petakan dulu forum ini gimana. Crowd. Dia sebenarnya Bang Akbar Faisal yang samping lu akan saya namain hari Pak. Gue rasa ya dia ini menjaga supaya besok-besok tuh diundang lagi. Jadi enggak, habis itu Mas Buset tuh yang mancing-mancing juga. Buset tuh Budi Setiarso, Tempo, bos. Mas Buset, habis itu Mas Buset bisik-bisik ke gua gini, bro, cawe-cawe negatif kan ya? Cawe-cawe negatif kan artinya. Dia masih kaget. Iya, dia masih kaget, masih shock dia. Masih shock. Oke. Dia nanya konteksnya gitu. Ya kita makan yuk. Kan berdiri nih. Iya. Berdiri ya. Itu berguncing bergumam tentang enggak, udah ngobrolnya udah lain. Cawe-cawe itu nggak banyak juga dibahas di situ. Bukan, tapi kan itu cawe-cawe adalah kata-kata yang bikin kaget satu forum. Iya, udah. Kaget satu forum. Termasuk Pak Pratik loh. Artinya, gua nggak tahu tuh. Maksud gua, pertanyaan Bang Hensat adalah ketika break kan masuk suasana informal ya. Semua ngomong cawe-cawe gila apa tuh? Maksudnya gitu kan? Ada nggak gitu? Ada nggak terus kemudian ya? Selain Madam Desi yang deketin Pak cawe-cawe maksudnya gimana Pak? Nggak, gue soal cawe-cawe itu, gue ikut makan sama presiden di belakang presiden yang cerita Alvito dan Bang Karni tadi itu, ya kan gue balik bawa makanan gue ke meja. Terus di situ tuh obrolannya udah Coldplay, udah macam-macam lah di situ. Di meja Pak Pratik ngomong cawe-cawe itu bertanggung jawab apa segala macam gitu, memitigasi ya? Iya, padahal orang juga nggak ada ngomong itu. Nah itu yang mau gue tahu, maksud gue dia itu pada saat menjelaskan nggak ada ngejelasin aja. Setahu gue nggak ada yang bergumam cawe-cawe. Nah itu dia maksud gue. Jadi bukan resiprokal ya? Bukan resiprokal, jadi itu adalah inisiatif. Ada sensitivitas ya? Nggak ada. Dia paham bahwa dia akan apa? Iya kan gue ngomong itu tadi. Dan kita nggak tahu nih, kita sensitif kita dilatih ya, Mas Iman juga tahu persis. Kalau tahu ini masalah yang serius dan akan kita simpan untuk jadi sesuatu di redaksi nanti keluar kita di berita kita, itu kita simpan. Oh pura-pura nggak ada aja. Oh iya, mungkin gitu daripada supaya nggak diralat, nggak direvisi atau dibilang tadi dihapus ya. Gua off record tadi ya. Jadi kita diam aja. Make it
sure everything dan bahwa itu kan soundbite itu kita bawa soundbite ya cawe-cawe itu kan berkali-kali Bang Vito klarifikasi kan. Itu survival mode kita tuh Mas ya. Kayak gitu. Bang Vito klarifikasi dia bukan hanya disimpan. Bang Vito nih betul. Iya, klarifikasi. Dan Oh, boleh dikutip nggak nih Pak? Bahkan siapa itu ya? Enggak, bukan maksudnya kalau itu oke. Nggak masalah mempertanyakan lagi cewek-ceweknya ri, sehingga bisa menginsinuasi atau memprovokasi presiden mencabut kata-kata itu dan mengatakan bahwa itu off the record, yang bagian itu off the record. Kan bisa aja. Begitu presiden bilang off the record, nggak mungkin ada barang mungkin. Karena hak narasumber kayak gitu. Maksud gue itu. Nah, kenapa tadi Hensa tanya ada nggak yang bergunjing? Nggak ada. Bergunjing itu bukan gunjingnya omongan yang lain kok. Soal Freeport, soal macam-macam. Maksud gua tidak bergunjing itu bukan karena mereka tidak kaget dan tidak ingin tahu. Belum tentu. Tapi menyimpan itu supaya presiden nggak sadar bahwa itu adalah. Ini kultur jurnalis nih, gua nggak ngerti. Makanya itu tadi penjelasan dulu tentang penjelasannya Pak Pratik itu penting juga untuk diketahui pemirsa Berisik ini, artinya memang agak panik juga nih si waduh ini mesti. Nah itu gue nggak tahu dia panik atau enggak, gue nggak bisa menyadari. Dia Pak Pratik memberikan kan Pak Pratik senior banget kan, memberikan insight soal itu ya. Pak Pratik kan begitu berapa jam kemarin lo ketemu 2 jam kali ya? Iya 2 jam lebih. Sekitar 1,5 sampai 2 jam itu Pak Pratik udah memikirkan tuh mungkin ya. Bagaimana mitigasinya? Enggak. Headline apa yang akan muncul dari pertemuan ini? Banyak tuh. Dan top of mind-nya pasti dan itulah yang kemudian dimitigasi. Gua nggak terlalu, kecuali kalau bagus maksudnya akan angkat terus. Gua nggak terlalu memahami cara Pak Pratik berpikir karena terus terang aja apakah memang itu sebuah SOP yang harus dilakukan atau seperti apa gitu, gua nggak ngerti. Gitu, terus nah lo kan duduk nih, mulai diskusi lagi tentang apa? Mulai diskusi lagi itu ya soal orang-orang datang itu lagi diulang gitu kan, masuk apa bahasa pertamanya Pak? Iya soal Demokrat, PKS yang tadi gua cerita itu selamatkan tuh, ya balik lagi. Nah terus habis itu ngomongin capaian pemerintah di akhir. Nah memang ada beberapa capaian pemerintah soal hilirisasi dan soal itu Pak Presiden firm banget ngomong. Kita sudah sangat banyak progresnya. Ada yang nanyain kereta cepat yang apa? Kereta cepat, segala macam infrastruktur, segala minta macam. Jaminan APBN, bener gitu? Nggak sedetail itu sih, tapi lu kayak nanya juru bicara presiden. Nggak sedetail itu, nggak ada. Di situ kan. Nggak ada. Itu karena mungkin ya psikologis forum sudah dicawe-cawe tadi. Jadi yang lain jadi soal lain ditelan aja. Tapi bro, soal yang tadi dimasukin konteks mencari pemimpin yang bisa melanjutkan cerita itu nggak? IKN dan seterusnya. Enggak sih. Di belakang ngomong. Enggak dielaborasi ke sana. Karena biasanya presiden itu lebih passionate kalau bicara soal ekonomi. Iya. Sama infrastruktur. Sama politik. Kalau infrastruktur ngomongnya lama deh. Banyak di akhir tuh udah infrastruktur semua. Dan kita cuma dengerin aja lebih banyak. Dan beberapa hal gue catat tuh progres-progres pembangunan yang menurut gue jarang gue dengar. Misalnya soal e-procurement. Jadi pemerintah itu ternyata sudah sangat progresif gitu ya dalam mendorong e-procurement. Dari awalnya masuk itu sekitar 50.000 item gitu. Nah sekarang sudah di 2,3 juta item ada di e-procurement. Jadi, nah ngomongin ini soal ini Mas Suta nih, seingat gua Kompas nih, nanya soal bukan Mas Suta itu siapa gitu ya, ngomong soal pemberantasan korupsi di akhir. Makanya yang penambahan masa jabatan buat KPK itu. Iya, pemberantasan korupsi gimana gitu. Jadi Pak Presiden bicara soal pencegahan. Jadi perspektif saya itu pencegahan. Iya, itu Pak Firly sering ngomong gitu tuh. Kalau kita masukin orang masuk ke penjara semua ya habis semua, orang juga korupsinya juga nggak habis gitu. Ngapain korupsi orang diarak-arak gitulah kira-kira ya. Itu Pak Firly banget tuh. Nah, kita bicara soal pencegahan. Nah, salah satunya apa? Yang didorong bukan masukin orang ke penjara, tapi bagaimana menyiapkan sistem yang comply dalam pemerintahan, transparansi dan lain-lain. Nah disitulah gue ngelihat bagaimana Pak Jokowi itu punya visi besar dalam debirokratisasi, terus soal procurement, e-governance gitu. Itu capaian yang menurut gue jarang gue dengar gitu. Gue nanya,
Ada nama tokoh nggak yang disebut? Nggak. Sama Yang sekali nama nggak ada. tokoh itu cuma gua di situ, di antara si tiga Bung orang gitu itu ya. ya. Di antara Enggak, Pak Jokowi nyebut Oh nama tokoh nggak? ada. Siapa tuh? Iya kan gua tit tadi di awal, gua nggak mau ngomong. Takut kan ini nggak bisa diklarifikasi ya. Jadi Dan nggak ada rekamannya. nggak ada rekamannya, jadi gua nggak berani. Tit yang tadi yang Iya. Nasdem. Bukan. Nasdem. Yang pertama ada si ini datang ke sini, Iya. bilang begitu keluar, Si itu. saya didukung sama Iya. presiden sama si ini. Oke. Iya, Ini itu lah ada. gua clearkan lagi. Ada. Tapi Ada gua nama capres yang disebut nggak? ada, tapi gua nggak mau nyebut. Oke. Gini, iya. ada, tapi gue yakin nggak ditunjukkan preferensinya presiden. Iya, di nggak situ. ada. Enggak, gue cuma mau nanya doang. Arahannya nggak Disebut ada, arahannya nggak ada. Oke, Tapi disebutin beberapa nama, ya minimal ada 3 apa 4 nama gitu ya. Tapi 3 besar itu ada semua nggak? Cuma satu. Cuma satu di antara 3 besar itu. Cuma satu, tapi dalam konteks bukan dukung-mendukung. Dalam Oke. konteks cerita. Cerita, pernah Dan kejadian melibatkan, begini. dan ini melibatkan ketum partai atau capres atau Iya, cawapres yang ya lain. orang yang stakeholder lah, yang Oke. punya pengaruh lah Oke, gitu. oke. Jadi ada omongan itu, tapi ada yang disebut dan cuma konteksnya bukan ini orangnya enggak, cuma cerita kalau pernah ini si ini sama si itu, si ini sama si itu. Gua nggak mau nyebut yang ini karena nggak bisa diklarifikasi nih. Iya, iya. Tapi kalau yang PKS tadi, Demokrat, Nasdem itu udah ada di berita, makanya gue berani ngomong gitu. Lompat pagar udah tadi. Lompat pagar udah. Oh, bakal Jadi ntar lompat- habis ini kita ngobrol lompat lagi. Kan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang menurut gue secara off air kita perlu ngobrol. Lebih asik diskusi tadi kita di ruang rokok tadi. Bro, kalau sekarang diundang istana, pulang dioleh-olehin apa? Nggak ada bos. Emang zaman lu dia oleh-olehin ya? Kalau sekarang sadar kali nggak boleh Nggak, gratifikasi. zaman lu dulu di Gimana sih? Jadi nggak ya? Gue tidak menerima pertanyaan. Nah, ini oleh-olehnya nih, omongan ini. Bagus. oleh-olehnya intangible. Tuh yang bisa udah dinikmati. 50 menit, gua rasa kita nggak usah ngomongin yang lain dulu ya. Gua rasa kita nggak usah ngomongin yang lain dulu karena ini menurut gue sih Main cerita course-nya, yang main course-nya. iya cerita yang kita bertiga nggak ada walaupun Iya. makasih banget makanya lu bisa Saksi. cerita Untung gitu nggak semua. datang kita hari ini loh. Iya. Kalau kemarin pertama dia nggak bisa datang. Iya. Karena istana. Iya. Kemarin lagi belum terjadi itu barang. Iya, jadi kita kan? nggak tahu juga mau ngomongin apa. Iya. Tapi makasih banyak dong. Lo berdua datang tuh. Iya. Ya makasih banyak pokoknya. Serius. Senior gua, bro. Seneng gitu. Dulu dia mengajarkan gue cara membaca prompter yang baik dan benar. Tanpa Kasih dulu bergumam. suara Berasa tua gue. suara presenter lu So, menurut. ini yang diajarkan Imam Priyono bertahun-tahun ya. Iya. So far sudah 50 menit ya, Mas. Emang beda kelas sama Bensan. Beda kelas. Beda kelas. Cawe-cawe. Tapi cawe Makasih. positif ya? Positif gak sih? Cewek-cewek positif bro. Iya dong. Positif. Masa presiden diem aja? Iya. Iya kan. Kalau ada Oh kalau konteksnya Yang itu, politik. kalau konteksnya itu nggak positif kalau buat gue. Hah? Presiden biasa diem aja. Emang harus diem aja presiden? Yang mana nih? Ya, harus lengkap nih pertanyaannya. Ya untuk dalam konteks pemilu, menurut lu presiden harus diem aja atau cawe-cawe? Nah menurut lo gimana Rik? Ini panjang lagi nih, udah so far 50 menit. Nggak apa-apa coba. Menurut lo gimana? Kalau gua melihat ya bahwa dalam konteks ini presiden ini praktek yang lazim di banyak negara demokrasi. Nggak. Gitu Lu jawabannya. kalau menurut gua. Nah, tunggu dulu. Maksudnya gini, apakah cawe-cawe ini dalam konteks karena ada omongan presiden kalau udah terdaftar di pemilu baru kita ini gitu. Nah, apakah cawe-cawe kalau di banyak negara demokrasi cawe-cawe bisa banyak contoh, Obama dukung Hillary gitu misalnya. Iya, dan kalah. Ada pidatonya sangat bagus gitu ya. Walaupun approval ratingnya Obama waktu itu nggak setinggi Presiden Jokowi hari ini gitu. Nah jadi kalau gue lihat dalam konteks ini cawe-cawenya mau di mana? Apakah mengarahkan dukungan dengan memberikan persepsi bahwa Presiden adalah pemimpin dengan approval rating yang tinggi? Buat gue itu it's okay.
kalau bermainnya di persepsi dengan approval yang tinggi dan banyak pendukungnya di akar rumput yang ingin menunggu arahan presiden, buat gue sih nggak masalah. Lo bisa terima? Bisa terima, karena permainannya memang seorang pemimpin dengan approval rating yang tinggi gitu. Yang nggak bisa lo terima? Yang nggak bisa diterima kan memang yang nggak sesuai aturan, pemanfaatan birokrasi dan lain-lain. Nah disitulah pentingnya ini apa namanya? Terusin lu. Nah disitulah pentingnya media pengawas apa namanya? Lembaga-lembaga yang mengawasi kepemiluan. Kita punya Bawaslu yang harus dipastikan imparsial, kita harus punya lembaga-lembaga pengawas, civil society dan lain-lain. Jadi pemilu ini ekosistem yang besar gitu ya. Nah, melihat situasi ini, pemilu dengan ekosistem yang besar, secara struktural dan aturan pengawasnya pasti akan banyak. Apalagi presiden udah declare akan cawe-cawe. Pasti akan dipatengin gitu. Yang menurut gue lebih mengganggu tuh pernyataan dia nggak akan netral. Nah, nggak akan netral sebagai apa? Nah, itu kalau dia sebagai pribadi oke. Makanya tapi kalau sebagai presiden repot tuh urusannya. Pertanyaan gue juga sebagai kader partai aja udah nggak mungkin netral. Iya, makanya pertanyaan yang sama yang juga gue ajukan dalam konteks ini adalah cawe-cawenya itu seperti apa juga. Nah itu kayak nggak dijawab kan kemarin. Dan itu silakan diinterpretasi sendiri. Nah, makanya. Tapi kalau menurut gue, lu yang di sana paham maksudnya Pak Jokowi karena kan interpretasi kan, lo ada di sana. Kan kita berbicara dengan framing masing-masing, Komensan. Enggak kan itu menurut lo. Tapi ya, kan kalau gue melihat lo ada di sana dan kemudian menyaksikan presiden berkata itu, gue yakin lo punya interpretasi kalau frame gua mirip apa yang gue pikirin nih. Kalau frame gua ini game persepsi. Jadi karena beliau punya approval rating yang sangat tinggi, itulah yang menjadi basis beliau itu pede. Kalau presiden dengan approval rating yang sangat rendah, dia nggak akan berani. Nggak akan pede gitu. Dari Pareto, gue itu kan ada 20-an orang lebih di situ. Yang menurut lo setelah selesai atau dalam gunjingan-gunjingan di sana berpersepsi bahwa seharusnya presiden netral, ya itu gimana Paretonya, ada nggak? Gua sih ngerasa ya, ini feeling gua nih, nggak tahu benar apa enggak ya, feeling gua. Semuanya terkejut itu terucapkan, tapi nggak kaget kalau presiden akan mengambil posisi itu. Jangan karena memang antar media aja nih. Memang yang Budi bilang itu disimpan semua buat kenapa media. Lu harus kaget gitu? Kenapa lu harus kaget gitu dengan apa yang terjadi? Ikut musrah, ikut di soal ekspektasi. Iya, makanya. Jadi Budi bilang, kalau gua tuh nggak nyangkanya dia bicara gamblang aja Pak Jokowinya. Justru menurut gua nggak gamblang. Kalau gamblang itu gua bisa videoin. Justru ini boleh dikutip tapi nggak boleh diomongin. Ini pesan ini menurut gua dari presiden, dia bicara kesetaraan, bicara informal, bicara saling informal dan kita ketemu apa namanya tujuannya, bicara cawe-cawe, ya artinya ayo dong, gue ini punya kemampuan untuk diajak bicara, lu ajak gue bicara, meskipun ini pestanya partai politik. Nah, itu interpretasi lo. Itu interpretasi gue, diajak bicara kan belum tentu akan tadi kan yang ketakutan yang ada di kepala Yensa kan mengerahkan birokrasi, mengerahkan aparat. Kan dia ngomong kan, kalau ini gue agak kurang relate, maksud gue gini. Dia ngomong tentang militer loh, katanya kan. Enggak dong, kan justru dibantah, Iya, makanya dia ngomong tentang militer kan. Iya, justru ya gini di kepala gue gini. Kenapa gue bilang ini game persepsi? Karena modal utamanya presiden menyambut 2024 memiliki persepsi kepuasan publik 80%, 70% ke atas, bahkan beberapa survei gue lihat 70% ke atas sejak 2023, nggak pernah di bawah 70%. Nggak tahu deh kedai kopi berapa angkanya, tapi mirip. Iya kan, tapi itu konsisten angkanya. Kalau buat dia begini mirip. Konsisten angkanya segitu, dan artinya apa? Modal utama presiden memasuki pertarungan itu persepsi itu. Ini menurut gue nih. Nah, itu yang dioptimalkan. Iya, itu yang dioptimalkan. Sementara game birokrasi dan struktural ini kayaknya beliau nggak full amat di situ. Karena ada banyak partai, karena ada banyak kepentingan, kayak PLT, PJ, gubernur, wali kota dan lain-lain memang di bawah presiden. Mimik dan gesturnya gitu ya. Tapi apakah
mereka itu punya saham penuh, itu presiden yang punya saham penuh? Itu juga pertanyaan. Nah, gesturnya dan keyakinannya itu kayaknya firm di level persepsi. Jadi ini bagaimana, yang bahkan menurut beberapa analisis yang gue dengar, kalau ketiga kandidat ini tipis jaraknya, endorsement Jokowi dalam persepsi itu bisa mengubah situasi, gitu. Ya ini game persepsi. Jadi gue melihat karena kepedean presiden ini, kefirmannya, kenyamanannya basisnya adalah persepsi. Gua pinjam kata-kata lo tentang game persepsi, tapi kalau menurut gue ada beberapa dots yang mesti dihubungkan berdasarkan cerita lo. Yang pertama adalah pada saat Pak Jokowi bicara tentang itu, kemudian bagaimana cerita senior bereaksi, dan kemudian bagaimana reaksi dari Pak Pratik saat itu. Itu adalah dots yang memang akhirnya ya lo boleh punya persepsi, lo boleh punya persepsi, gue juga akhirnya punya persepsi sendiri. Nah itu yang gue bilang tadi, kalau gue lebih setuju bahwa ini boleh diomongin, tapi lo nggak punya bukti, semua orang boleh punya versi. Jadi memang tujuan komunikasinya membuat pesan ini disampaikan dengan persepsi masing-masing orang. Ya why? Gue nggak tahu. Lu tanya ke kalau motivasinya. Ya. 21 April membuat sesuatu proses yang harusnya panjang sampai detik akhir, akhirnya jadi lebih cepat. Dia kayak ini mempercepat proses. Nah, mempercepat proses itu bagi political game itu kurang begitu mengasyikan, menguntungkan, dan bikin happy semua orang. Nah, presiden sebagai bagian dari variabel kekuatan politik yang ada di tengah-tengah itu berusaha membuat ini terlalu clear sekarang. Clearnya terlalu cepat. Dicicil dulu. Kalau gitu, airnya kaporitnya kita kurangin, kita kolam renangnya kita biarkan dulu keruh 2-3 hari, 5 hari, baru nanti ujungnya aku yang akan kasih kaporit, sehingga airnya akan clear. Nah ini analisis bagus nih. Bagian dari presiden, menurutku ya, dengan mengatakan gini cawe-cawe, multi interpretasi, apakah akan ikut perintah partai sebagai kader partai yang baik, atau dia kasih favor ke menterinya yang dia terima dengan sangat baik di ruang keluarga yang sangat privat di hari Lebaran, dan anaknya Mas Gibran yang juga terlihat sangat dekat dengan Pak Prabowo gitu, ataukah dengan misalnya ada interpretasi lain, kayaknya Pak Presiden juga masih menginginkan calonnya 3, Mas Anies juga harus tetap dipelihara. Dipelihara itu maksudnya atas nama demokrasi dan kompetisi yang fair, bahwa Mas Anies harus tetap diselamatkan. Dengan apa misalnya kita lihat ya Firly, Karyoto Endar, dengan drama-drama yang seperti itu, ini kan juga kita bisa lihat bahwa ya mungkin aja Presiden merasa bahwa kayaknya terlalu cepat kaporitnya dimasukin. Bu Mega harusnya nanti aja Bu Mega kasih kaporitnya di kolam renang kita itu pertanyaan gua semua tuh. Iya, akhirnya menurut gua, why? Kan supaya butek lagi. Butek tuh apa? Kalau butek kan lu dari atas kan lu nggak kelihatan lu mau ngapain. Iya nggak apa-apa. Gue dengan penjelasan lu berdua itu tujuan gue tuh udah tercapai. Jadi memang kan butek tuh bukan gini ngebutekin air itu bukan berarti negatif ya, bro. Bukan berarti negatif ya. Iya, gue nggak men-challenge lu berdua karena pertanyaan gue di awal itu adalah kenapa aja presiden begini gue gitu juga kan? Mungkin punya hipotesa ini kan ke Budi itu. Akhirnya kan ini hipotesa semua kan? Hipotesa semua. Tapi hipotesa yang lain misalnya bisa jadi ini semacam Pak Jokowi masuk lagi ke ruang bahwa gue juga kingmaker. Setelah misalnya Mas Ganjar dideklarasikan Bu Mega, Pak Anies di kubu sendiri, sebenarnya Pak Jokowi mungkin jangan merasa wah sahamnya kok agak kurang jadi kingmaker. Dengan ini mungkin jadi sahamnya besar. Dan gue ngerasa gini juga, makanya gue bilang ini nggak bold karena baru setengah kamar dibuka, sehingga multi interpretasi, situasinya sangat uncertain, ya kan? Tidak menentu, ya kan? Situasi tidak menentu, uncertain. Ketika situasi tidak menentu, orang cenderung akan jadi irasional dalam politik. Nah itu. Pengambilan keputusan orang itu jadi irasional. Ini analisis ya, ini analisis nih. Kan, gue tuh selalu bertanya kenapa, karena kalau irasional Bang Ensat, ya
orang akan butuh pegangan. Siapa kekuatan yang bisa jadi pegangan hari ini? Ya presiden. Akhirnya apa? Semuanya akan kembali ke presiden lagi. Kalau ini analisis gua. Gue kan lagi menjalani posisi sebagai host ya. Iya, tapi lu sebagai host, lu sebagai oposisi tadi gue lihat. Tapi sebagai gue bertanya aja. Menggali. Enggak kan gue menggali. Enggak, karena lu pertanyaan lu di luar kompetensi gue sebenarnya. Akhirnya gue kasih analisis. Kalau gue berusaha untuk cari tahu juga sebetulnya. Ini kalau lu tanya, lu tanya analisis, gue punya banyak hipotesis. Salah satunya adalah semuanya irasional. Orang jadi irasional, situasi nggak pasti karena diskursusnya berbeda-beda di mana-mana, ya kan? Orang jadi irasional di dalam politik, elit-elit dalam pengambilan keputusan jadi mengukur-ngukur lagi, irasional, dan akibatnya apa? Orang cenderung tidak berpikir jangka panjang. Karena tidak berpikir jangka panjang, dia akan cari pegangan-pegangan yang bisa benar-benar dia pegang dalam waktu jangka pendek. Itu makanya itu pertanyaan. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya akan kembali ke Pak Jokowi dan hampir semua kekuatan politik akan nunggu arahannya Pak Jokowi dalam Pilpres. Dia ngecek kartunya lagi. Iya. Jadi menurut gua nih lagi membuat situasi justru fusy gitu. Sangat butek gitu yang bahasa Budi tadi. Kalau gue melihat untuk apa dibikin butek? Karena apa? Dalam situasi yang tidak bisa orang menghitung, orang tuh cenderung irasional dan takut, nggak berpikir soal jangka panjang. Ini lagi membuat orang tidak berpikir dalam jangka panjang gitu. Ini analisis gue. Lagi-lagi ini nggak ada gue ngedengerin aja. Gitu. Kalau lu tanya analisis ya kayak gitu gue ngelihatnya gitu. Karena kan lu bertanya dalam kapasitas gue sebagai saksi sejarah. Makanya ini gua menganalisis peristiwa gua kemarin nih gitu. Dan yang tadi juga udah campur-campur analisis karena lu desak-desak terus gua terpancing untuk menganalisis. Padahal gua nggak mau menganalisis sama sekali gitu. Jadi gua ngelihat bahwa ini caranya Pak Jokowi bikin situasi jadi uncertain dan unstable di antara kekuatan-kekuatan elit, sehingga apa? Sehingga solusinya adalah kembali ke beliau, semua akan nanya beliau. Gitu. Itu ya, masuk ya, masukin itu ya. Analisis. Ya udah, makasih. Itu tadi panjang banget. Gue pengen dengar itu aja sebenarnya dari Ari yang terakhir itu. Kata-kata itu menurut gue sangat berharga sebagai seorang pelaku sejarah yang kemarin hadir di istana, gitu ya. Jadi itu sebagai analis, yang hadir kemarin kan. Iya, kalau kan kolateralnya Pak Jokowi, kalau kata Ari persepsi 80%. Gue yakin Pak Jokowi itu adalah the president of perception gitu. Tutup dulu. Oke? Tutup, Mam. Lo kan tugasnya tutup. Makasih buat Ri, makasih banyak. Bang. Seneng banget. Mudah-mudahan bisa kolaps lagi. Siap. Ini yang sebenarnya kita susah dapetin di TV ya. Iya. Ada dua misalnya program, dua TV, kan susah kolapsnya kalau dia itu enak banget. Misalnya Masa bawa Bang Karni sama Mbak Manana gitu kan susah juga ya. Iya sebenarnya bisa kalau TV One sama Antv misalnya, atau Indosiar sama SCTV. Kick Andy sama Mata Najwa dulu misalnya. Iya bisa, tapi habituasinya nggak begitu. Kayak CNN sama CNBC misalnya. Ini enaknya YouTube. Makasih. 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 Sukses terus buat Total Politik. Makasih. Jadi itu juru bicara apa enggak sih? Ntar lu udah matiin lu. Makasih. Juru bicara Anies Baswedan. Pasti ujungnya minta diedit. Kagak, enggak apa-apa. Mas ya hilang itu lo. Gua tawain lo ya.